Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dari Pendidikan Bisnis B 2018. Di sini saya ingin menjelaskan makalah saya tentang pemasaran online. Pemasaran online adalah strategi mempromosikan produk yang sangat berpengaruh pada penjualan. Karena online, maka dilakukannya pun melalui platform-platform di internet. Pemasaran online dapat dilakukan dengan iklan berbayar atau media lainnya. Tujuan pemasaran online pastinya untuk mengenalkan produk online kepada konsumen dan meningkatkan minat beli mereka. Adapun jenis-jenis channel pada pemasaran online ialah yang pertama, media sosial seperti YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu melalui marketplace, yaitu seperti Shopee, Lazada, Blibli.com, Tokopedia, dan lainnya. Adapun manfaat dari pemasaran online ialah untuk menggunakan saluran online ini, memasarkan bisnis atau produk adalah kemampuan untuk mengukur dampak saluran apapun yang diberikan, serta bagaimana pengunjung yang diperoleh melalui saluran yang berbeda berinteraksi dengan situs web atau pengalaman landasan lainnya. Adapun manfaat bagi penjualan online ialah bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar sehingga penjual bisa menentukan harga dan produk sesuai permintaan pasar. Yang kedua, lebih hemat biaya promosi produk. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi antara penjual dan pembeli, dan dapat dijadikan tolak ukur jumlah pengunjung yang hadir pada website bisnis sebagai pemasar, bisa meningkatkan promosi dan penawaran kepada calon konsumen. Adapun manfaat bagi konsumen ialah kemudahan dalam memesan produk selama 24 jam, di mana saja dan kapan saja. Yang kedua ialah memperoleh informasi yang lengkap seputar produk sebagai bahan perbandingan produk satu dengan lainnya dari penjual yang berbeda. Yang ketiga ialah lebih minim bujukan dari penjual dan pembeli, juga tidak harus mengantri untuk memperoleh produk yang kita inginkan. Adapun strategi pemasaran online ialah berbeda dengan strategi pemasaran secara konvensional atau offline yang hanya berputar pada itu-itu saja. Strategi pemasaran secara online jauh lebih luas dan kompleks sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai jenis bisnis atau produk yang ingin dijual. Adapun dampak positif dan negatif dari pemasaran online ialah dampak positifnya ialah pembeli bisa menikmati belanja online secara lebih aman dan menyenangkan tanpa harus keluar rumah. Selain itu, konsumen bisa memilih sendiri produk dari toko online sesuai keinginan berdasarkan informasi yang disediakan oleh toko online. Yang kedua, penjual dapat menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai kalangan yang memungkinkan membeli produk yang ditawarkan secara online. Adapun dampak negatifnya ialah pembeli kemungkinan akan terganggu dengan banyaknya layanan iklan online yang bersifat agresif atau bersifat memaksa. Yang kedua, penjual harus siap melayani pemesan dari pembeli selama 24 jam secara lebih sabar dan teliti. Adapun kesimpulan dari makalah saya ialah pemasaran produk merupakan salah satu kunci untuk memaksimalkan tujuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Tanpa adanya pemasaran, maka usaha atau bisnis yang dijalankan tidak akan mengembang pesat. Pemasaran setiap perusahaan pun berbeda-beda. Ada yang memakai sistem tradisional dan ada memakai sistem online atau bisa dibilang sistem internet. Menjalankan bisnis secara online memang cukup mudah dilakukan karena cukup menggunakan jaringan internet. Terdapat juga berbagai jenis barang atau jasa yang bisa dipasarkan secara online. Dan beberapa pilihan caranya itu seperti menggunakan sosial media, menggunakan marketplace, website, dan mobil aplikasi lainnya. Berbagai cara dan strategi yang digunakan demi mempertahankan pelanggan yang lama atau menjaring yang baru, salah satunya adalah dengan menerapkan aplikasi e-commerce atau menjaring jaringan internet yang baru.
sebagai fungsi dari pemasaran, penjualan, dan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, terutama untuk mendapatkan dan mempertahankan serta meningkatkan jumlah pelanggan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari pemaparan materi saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.